Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabibun. Jadi, halo teman-teman semua, kembali lagi nih di Dialog Semansa. Sebelumnya, saya Rizky Ahmad Fadil dan rekan saya. Dan saya Clarissa Haura. Jadi, kami di sini sebagai podcaster buat di Dialog Semansa. Bersama kita bersuara. Jadi Risa, hari ini kita kedatangan dua tamu spesial nih. Iya, tentunya spesial banget, tentunya untuk kita semua maupun untuk siswa-siswi Semansa. Iya, jadi dua tamu ini nih sangat diidolakan nih, apalagi buat warga Semansa. Iya, betul banget nih Kak. Ya mungkin teman-teman udah penasaran, jadi kita langsung kenalin aja ya. Yaitu tamunya adalah Kak Tiffany dan Kak Ropa. Sebelumnya kakak bisa tolong perkenalkan dirinya dulu dong. Oke, dimulai dari siapa nih? Aku? Ya boleh. Ya boleh. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Tiffany Amanda Azahra, biasa dipanggil Tiffany atau Kak Tif, dari kelas 12 IPA 3. Halo, aku Alaya Kastaropa, biasa dipanggil Ropa. Kemarin sempat ngira kalau bercanda sih. Iya, beneran. Beneran. Jadi mungkin teman-teman nih taunya nih Kak Tiffany dan Kak Ropa ini sebagai Ketua Umum OSIS dan Ketua OSIS. Jadi yang mau kita tanya nih langsung ke Q&A session. Iya, kita masuk ke Q&A sessionnya. Kok gak deg-degan ya? Enggak. Santai aja. Oke. Jadi gimana Kak Tiffany dan Kak Ropa ini bisa menjabat jadi Ketua Umum OSIS dan Ketua satu OSIS? Oke. Dimulai dari siapa? Mungkin bisa dari Kak Ropa atau Kak Tiffany. Oke. Silakan. Oke, dari gue dulu ya. Dari Kak Tiffany dulu. Awal mula bisa berdiri di sini menjadi Ketua Umum OSIS SMA Negeri 1 Metro itu awalnya karena motivasinya datang dari kakak-kakaknya sih. Sebenarnya di SMP dulu aku juga jadi ketua OSIS di SMP 1 Metro. Wow. Tapi tetap vibes-nya itu tuh beda. Ngelihat kakak-kakak SMA itu tuh lebih kayak interest aja, dan melihat event-event yang diadakan khususnya di SMA 1 ini tuh kayak bikin aku menarik gitu loh. Kayak gimana sih kalau misalnya aku terlibat langsung dalam pembuatan event ini atau persiapan event ini. Jadi tuh awal mula motivasinya itu kayak penasaran dan pengen terjun langsung gitu. Terus yang kedua ya karena dari pengalaman sih. Pengalaman itu buat kakak kayak nggak ada yang bakal bisa melatih kita selain dari pengalaman itu sendiri gitu. Ya udah itu aja sih. Oh ya, fun fact, kita udah berpartner dari SMP. Bener banget. Dari Kak Tiffany dulu juga ketua umum, terus aku jadi ketua 2 gitu. Jadi Udah bestie banget nih kita. sebenarnya sama ya, motivasinya itu tadi kita pasti semua dari kita itu memiliki big why-nya masing-masing gitu. Salah satu privilege-nya itu tadi, kita mengejar privilege untuk gimana sih rasanya untuk terlibat di event ini, bagaimana cara merencanakannya, dan itu tadi privilege-nya bisa menuangkan ide dari apa yang kita inginkan. Iya. Gitu. Keren banget ya, berarti emang dari SMP sudah SMP berpartner emang gitu terus udah dari jadi awal. partner. Keren banget. Keren banget. Baik, selama di Semansa kan tentunya kakak sudah mengikuti OSIS, sudah sibuk dalam belajar juga. Jadi apa ada prestasi yang pernah diraih selama kakak tuh bersekolah di Semansa ini? Bisa tolong diceritakan? Oke, dari Kak Ropa kita Ya, kayaknya kita dengar dari Kak Ropa aja dulu kita ya. Iya. Prestasi ini kan mungkin bagi sebagian orang memiliki artinya masing-masing. Dulu Betul. saya pernah kasih formulir untuk pendaftaran OSIS. Iya. Ya, terus disuruh ngisi kolom prestasi. Sedangkan waktu pas SMP itu dulu saya nggak ada prestasi tuh. Iya. Bingung dong, ini Kak, ini diisi apa? Ya kamu sebelumnya pernah jadi apa? Kalau ada hal-hal yang membanggakan menurutmu dan itu prestasi, ya tulisnya di situ. Gitu. Jadi kalau untuk prestasi ya alhamdulillah banyak sih yang udah
prestasi itu tuh balik lagi ke diri kita masing-masing. Prestasi itu banyak banget hal yang membanggakan, hal yang buat kita bangga terhadap pencapaian apapun itu bisa dikatakan prestasi. Tapi kalau sejauh ini prestasi yang pernah aku raih di SMA, salah satu yang paling aku banggakan itu pernah jadi finalis di nasional pemilihan pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas dari Kementerian Wow, Perhubungan. nasional. Sebenarnya aku peringkat 4 guys, tapi Ya. peringkat 4 itu nggak ada special gift-nya gitu, jadi ya tetap jatuhnya finalis gitu. Terus yang kedua prestasi dari bidang sosial sih. Aku pernah mengikuti International Model United Nation, jadi kayak simulasi sidang PBB gitu. Dan aku jadi delegate from Brunei gitu. Keren banget. Keren banget kakak untuk prestasinya. Jadi Kak Tiffany dan Kak Ropa ini prestasinya banyak banget ya. Amin. Aku juga, Amin. anyway aku anak Apa? FLS 2N juga loh. Jadi kita Oh. pernah 2 kali bareng nih ikut FLS 2N. Bener. Wow. Jadi saya film pendek dan dia monolog. Yap. Oh, berarti dia sering Bisa bareng gitu juga ya. di dalam Bisa perlombaan bareng ya. terus gitu ya. Iya. Wow. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Selain OSIS ini, ada nggak ekstrakurikuler yang pernah kakak ikutin pas di SMA 1 pas jadi kelas 10 sama kelas 11? Ekskul. Iya. Kalau bahas ekskul pastinya kita harus milih ekskul ya guys. Kalau aku Betul. jawab aku nggak ada ekskul kayaknya bahaya nih. Iya, betul sekali. Ekskul pertama aku itu ada Paskibra. Jadi aku anak Paskib. Terus yang kedua Pramuka. Terus ada Rohis. Iya. Ada English Club juga dan udah alhamdulillah itu aja. Banyak juga ya. aktif banget. Terus buat Kak Ropa, Aku cuma ekskul sinematografi aja sih, satu aja. berarti sama OSIS sama organisasi ya? Organisasi. Iya, organisasinya. Sebenarnya dulu aku pernah daftar ini pas Gibra. Oh. Aduh, spill ya. Tapi karena bentrok dengan kesibukan waktu itu juga masih banyak lomba ya. Dan waktunya nggak bisa dibagi, jadinya aku memutuskan untuk ikut sinema. Sinema. Fokus gitu di sini. Ya, fokus di fashion ya. Boleh. Baik, selain kakak kan mesti kan sudah ada kegiatan internal yaitu di sekolah yang udah padat dengan cukup banyak jadwalnya. Nah, selain itu tuh apakah kakak ada kegiatan di eksternal seperti bimbel, kursus atau lainnya? Oke, bimbel ya mungkin. Iya. Untuk sampai detik ini banyak teman-teman juga yang nanyain bimbel di mana, kursus di mana. Kalau aku pribadi, aku nggak ikut bimbel sama sekali. Oh, Aku nggak ikut bimbel, aku nggak ikut kursus apapun. iya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan lain mungkin ya cuma ikut-ikut komunitas-komunitas ya, forum Oh. diskusi di Indonesia aja sih, dan beberapa forum-forum internasional mungkin ada ya terkait tentang film dan fotografi itu. Oh, jadi masih di dalam itu. Delegasinya Lampung sih, director tahun 2019 ya, itu udah lama banget sih. Dan kalau kegiatan-kegiatan kursus atau les nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Oke, lanjut aku ya. Aku kalau terkait bimbel ada, ininya ada. Ada. Tapi kalau untuk kegiatan di luar, aku juga pernah aktif di Posyandu Remaja Kota Metro. Nah, pada saat itu aku pernah menjadi ketua di Posyandu Remaja itu. Tapi untuk sekarang aku udah nggak lagi. Jadi sebenarnya itu masih jabatannya sampai 2024. Tapi Wow. pada saat 2023 ini Iya. aku izin mengundurkan diri Ya. karena menimbang dari beberapa faktor sih, jadinya sudah sampai situ. Kemudian aku juga lumayan aktif di apa itu bahasanya, perkumpulan muda-mudi di lingkungan rumah aku. Oh. Karang Taruna. Oh, Karang iya. Taruna gitu ya, jadi ya gitu sih. Jadi selain di sekolah juga di ini ya. Apa? Granat. Oh gitu. Lagi. Iya, Bareng granat, lagi. iya. Pengurusan eksternal ya. Benar-benar itu pengurusan eksternal. Apa panjangan granat, Pak? Apa tuh? Gerakan anti narkotika. Wow. Oke. Bareng-bareng lagi berarti. Terus ya, bareng-bareng Iya. terus ya. Bukan gerakan anti Apa tuh? nama partner kita. Oh, Enggak guys, itu tuh karena Nat. Jadi kita tuh kayak suka Oh. spelling Oh, karena iya, Nat. iya, iya,
aja ya guys. Jokes. 2024 ya. Iya sampai 2024. Oh, Jadi kita 2024 masih juga. menjabat sebenarnya. Oh. Wow. Cuman emang nggak terlalu fokus. Iya. Karena ada beberapa faktor. Nah, tadi kan Kak Ropa sama Kak Tiffany kan selain ada kesibukan di dalam sekolah sama ada juga kesibukan eksternal. Terus gimana cara memanajemen waktu menurut kalian, sama gimana kok nilai rapotnya bisa stabil padahal kegiatannya banyak? Oke, cara manajemen waktu ya. Sebenarnya di sini aku punya 4M. Apa tuh? 4M. 4M untuk manajemen waktu. Pertama, membuat journaling. Nah, membuat journaling ini tuh salah satu hal yang hampir rutin karena nggak setiap hari, belum setiap hari aku lakukan. Karena ini tuh ngebantu kita banget gitu loh untuk ngedata ataupun sekedar mengingat kejadian pada saat itu, dan itu juga dapat membantu kita melihat apa sih kekurangan kita atau evaluasi kita di hari itu. Kemudian yang kedua itu membuat skala prioritas. Nah, skala prioritas itu penting banget ya. Karena pada dasarnya pastikan semua kegiatan yang kita lakukan itu penting, tapi mana yang lebih penting dari yang penting-penting itu. Kemudian yang ketiga itu adalah merefreshing diri. Dalam artian ya kalau kita udah jenuh ya ngapain gitu. Lebih baik kita fokus sama beberapa kegiatan aja tapi maksimal daripada kita banyak banget kegiatannya tapi nggak maksimal gitu sih. Tapi memang pada dasarnya aku suka kegiatan di luar, jadi ya emang tetap banyak kegiatan yang aku ikutin asalkan itu tadi. Kemudian yang keempat ini, aduh kayaknya 4M aja deh. 3M Tiga aja aja. deh. 3M. Empat, yang keempat mau tahu? Mau. Apa itu? Apa tuh? Kepo. Oke. Apa? Kita jadi kepo. Rahasia jadi ya. Ya udahlah, nanti 4M-nya terakhir aja. Oke, kita simpan. Kalau aku sebenarnya sama aja sih. Itu penting banget tadi ya, skala prioritas. Memilih yang penting dari yang lebih penting. Iya. Sebenarnya memilih ini sih, yang lebih berimpact besar, yang lebih Benar-benar. mana yang lebih mudah dikerjakan dan berimpact besar, itu kita kerjakan duluan dibanding dengan hal-hal yang kayaknya masih bisa nanti deh. Gitu. Jadi ada beberapa kegiatan yang bisa kita kategorikan, ada yang mudah tapi tidak berimpact, terus mudah tapi berimpact, dan sulit berimpact Baik. dan sulit tapi tidak berimpact. Iya, Ada empat betul, ya. benar. Jadi kita harus memilih yang memang ini mudah dan cepat dikerjakan dan berimpact besar, itu yang kita dahulukan. Iya, keren banget sih Kak Rupa. Dan kita perlu istirahat, ya. Istirahat itu penting ya. Iya, betul. Jangan sampai kita kecapean malah besoknya nggak bisa berkegiatan lagi. Betul. Baik, kan tadi sudah kakak ceritain ya ke kita apa aja kegiatan di eksternalnya, banyak juga organisasi yang diikuti, bareng-bareng juga ada. Jadi gimana sih cara kakak tuh menyeimbangkan waktu untuk berorganisasi sebagai OSIS maupun menjadi siswa berprestasi? Apalagi dengan banyak kegiatan. Iya, dengan kegiatan yang banyak di organisasinya. Gimana ya? Kadang sesuatu itu berjalan dengan Sendirinya. sendirinya. Iya. Let it flow. Let it flow. Kalau dari Tiffany gimana? Kalau dari aku sih sebenarnya nggak jauh beda dari kata manajemen tadi ya. Karena kalau manajemen kita baik, pasti insya Allah akan ngikut tuh akademiknya, kemudian yang lain-lainnya insya Allah bakal ngikut. Jadi yang penting itu aja tadi sih, manajemen waktu. Jadi kita bisa lebih prepare dan bisa lebih menganalisa mana sih yang penting dan yang berimpact besar tadi gitu. Jadi yang penting itu manajemen waktu. Iya. Nah, terus lanjut, kendala yang pernah kakak hadapi selama menjabat sebagai OSIS dan gimana cara ngadepinnya? Tips-tips dari kakak nih. Iya. Tips ya ini Iya, udah. tips lebih dari ke kakak. tips. Kendala apa tips? Kendala sama tips. Oke. Kendala sebenarnya dalam satu organisasi itu pasti bakal banyak banget ya kita nemuin kendala, tapi balik lagi bagaimana cara kita menghadapinya. Kendala yang paling besar itu sebenarnya terkait perbedaan pendapat atau argumen ya, baik secara personal dari organisasi itu maupun ke pihak sekolah. Tapi tipsnya yaitu adalah dengan tidaknya putus komunikasi. Kita kalau misalnya memang ada merasa kurang pas terkait keputusan ataupun memang hasil-hasil rapat yang ternyata itu sebenarnya belum maksimal gitu loh. Ya udah, kita bersuara aja karena semua orang tuh punya suara kok. Semua orang tuh punya suara, tapi baik lagi belum tentu semua orang punya hak untuk memutuskan gitu. Itu tadi ya, privilege kita bisa
tadi udah dijelasin nih Kak, kalau dalam sebuah tim kan pastinya ada perbedaan argumen dan pendapat, dan tipsnya juga sudah diberi. Apa ada lagi kendala yang lain atau bahkan sejenis dengan perbedaan argumen tapi memiliki cara mengatasi yang berbeda? Iya. Maksudnya beda. Iya, beda kendala Ya. namun memiliki cara mengatasi yang berbeda juga. Dari Karopa nih gimana nih? Iya. Gimana tuh? Kalau berbeda argumen, beda pendapat tuh sebenarnya hal yang wajar. Iya. Itu kadang kita ada ini ya, logical fallacy atau kesalahan berpikir. Jadi argumen itu memang seharusnya dibantah. Ketika ada suatu pemikiran dan tidak dibantah, berarti pemikiran itu gagal gitu. Jadi bedanya berpikir dan berdoa itu, ketika berpikir itu ada yang membantah, itu adalah pikiran. Jadi ketika kita ada yang tidak setuju dengan argumen kita, ya kita perkuat lagi, atau mungkin dia memiliki argumen yang lain yang mungkin lebih bagus ataupun bisa dikombinasikan. Jadi kita mencari jalan tengahnya, jalan terbaiknya, dan tidak menyalahkan. Sebenarnya itu ya tadi ya, let it flow. Let it flow. Let it flow ya. aja. Terus lanjut ke pertanyaan berikutnya. Gimana kakak-kakak ini menjalin hubungan yang baik antara pengurus inti OSIS sehingga dapat terbentuk tim yang baik gitu loh. Gimana Oke. cara menjalin hubungan? Cara untuk menjalin hubungan itu sebenarnya ini mungkin adik-adik OSIS nih, OSIS PK kalau nonton pasti udah tahu kata-kata ini nih. Kita untuk membangun suatu hubungan yang kuat itu dilandasi dari rasa percaya. Kayaknya udah tahu deh. Iya. Iya, itu ya guys. Jadi pondasi yang kuat dari suatu hubungan itu ada yang percaya. Kalau misalnya kita percaya sama partner kita untuk melakukan tugasnya atau untuk melakukan do something yang memang passion kita gitu, ya nanti semakin berjalan maka semakin hubungan itu akan kuat dengan sendirinya gitu sih dari aku. Dari Ropa gimana ya? Ya itu tadi, tetap menjaga chemistry dan berkomunikasi. Benar, komunikasi. Ya. Betul. Karena keharmonisan itu adalah suatu syarat dari keberhasilan sebuah organisasi atau kelompok yang tidak bisa ditawar. Dan berorganisasi itu juga tidak hanya untuk melihat dan mendengar, tapi harus bisa merasakan. Iya, betul. Jadi mungkin di depan kita dia baik-baik saja, tapi kita harus bisa tahu isi hatinya. Iya. Jadi supaya tidak terjadi salah paham. Ngomong-ngomong terkait komunikasi ya, sebenarnya ada tema yang pernah kita ambil, mungkin di LDKS kan juga dipakai. Itu adalah the art of communication is a language of leadership. Iya. Jadi Ya LDKS kemarin ya. Iya, Iya. benar kan? Jadi ya Benar. itu tadi ya. Jadi itu emang komunikasi itu emang adalah key dari suksesnya kepemimpinan tersebut gitu. Oke, next. Kan kakak tuh udah mengikuti berbagai macam organisasi dan juga kegiatan eksternal lainnya. Tentunya kita juga sebagai siswa-siswi SMA Negeri 1 Meter sudah melihat secara langsung kayak Kak Tiffany dan Kak Ropa melakukan public speaking di depan kami semua. Jadi kami mau tahu dong tips-tips untuk memiliki kemampuan public speaking yang bagus dan juga bisa lulus seperti kakak-kakak sekalian. Ya, biar nggak nervous. Iya, betul. Kalau ditanya tips, jujur aku sendiri masih belum tahu tipsnya apa. Karena Iya. ini terjadi karena terbiasa. Aku juga dulu megang mic itu gemeter tangannya. Iya. Itu ya wajar sih. Iya, wajar. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman ya, gimana ya caranya biar nggak demam panggung. Ya terbiasa, dan mungkin latihan di kaca. Terus kalau ada orang bilang anggap aja di depan kalian itu batu, itu Iya, itu salah. Itu jujur itu salah ya. Karena kalau misalnya aku izin lanjutin ya. Karena kalau misalnya dengan menganggap audiens yang kita hadapin itu atau kita yang berdiri depan kita itu adalah batu, maka di situ melatih mental kita untuk down gitu loh. Jadi itu malah harusnya kalau untuk melatih public speaking, kita saat berdiri di depan, kita fokusin mata kita itu mau kemana. Misalnya aku mau menghadap ke Clarissa nih.
Ya Iya. udah aku fokusin ke Clarissa. Tapi kalau misalnya memang belum berani untuk menatap matanya, menatap daerah sekitar dahinya. Nah itu tuh sudah merespon atau merangsang kita untuk dapat melatih gitu public speaking, untuk keberanian gitu. Aku juga baru-baru ini sih bisa begini, apalagi di depan kamera kan. Aku kan dulu juga suka buat film ya, jadi di belakang layar tuh. Iya, di belakang. Dan itu memang ada tahapan-tahapan yang ya perlu dibiasakan. Jadi berbicara di depan umum, berbicara di depan kamera itu berbeda juga gitu. Iya. Oke. Kalau dari aku ya tips untuk public speaking. Sebenarnya kunci pertama itu adalah berlatih ya, berlatih. Tadi yang udah Kak Ropa sampein juga. Karena kalau misalnya kita dari awal udah malas berlatih, ya gimana kita mau mengharapkan sesuatu yang bagus gitu. Ini yang pertama berlatih. Kemudian yang kedua berani. Ini yang berani dulu aja. Berani maju ke depan, berani untuk mengambil mic, untuk take a chance gitu. Karena dengan kalian berani untuk melakukan suatu kemungkinan, maka kemungkinan itu akan terjadi dengan sendirinya gitu loh. Jadi apa yang kita lakukan itu tergantung dari ekspektasi yang kita bangun. Kalau ekspektasi dari awal yang kita tanamkan itu sudah jelek, nanti kayak misalnya nih, aku di depan panggung nanti takut pingsan, takut sakit perut atau gimana. Nah itu ekspektasinya salah. Jadi kalau bisa kalian bangun ekspektasi yang menggambarkan seolah-olah kalian itu dapat menguasai arena di situ gitu sih. Penting banget sih ini public speaking karena segala sesuatu itu harus memang harus dipersiapkan Betul, gitu. Jangan betul. sampai kita sudah megang mic tapi Bergetar Grogi. gitu, grogi. Ada salah satu ini Kak, film The King Speak. The King Speak. Jadi dia itu seorang raja yang akan berbicara kepada rakyat-rakyatnya menggunakan mic, tapi dia gagal. Jadi dia belum pernah mempersiapkan, ketika di depan mic pingsan. Kayaknya menarik juga nih ya. Kamu harusnya udah ngasih tahu film ini duluan ke aku sih, Pak. Jadi itu pentingnya ya. Jadi walaupun kalian ini disegani, kalian ini ketua ataupun apapun itulah, tapi kalau tidak bisa menyampaikan ya Betul. sama aja gitu. Iya. Jadi lagi-lagi Sia-sia gitu jadinya. semuanya Iya. karena proses persiapan sama kemauan diri kita. Iya, benar. Betul. Jangan takut salah ya. Jangan takut salah. Yang penting berani mencoba. Nah, terus kakak-kakak ini kan pasti pernah jadi ketuplak nih dalam sebuah event. Ada nggak kendala pas lagi ngadain eventnya? Terus gimana cara ngadepinnya supaya event tersebut tuh bisa terkoordinir dengan baik? Dari Ropa dulu, Aku Oke, dari Kak Ropa jadi dulu. ketua pelaksana itu dari kelas 10. 4 kali. Oh. Wow. Dihitung ya. Dihitung. Kita jatahnya kemarin satu-satu kan. Iya, kita satu-satu. Pas kelas 11 ini kita satu-satu. Tapi aku dulu udah 4 kali. Jadi yang pasti pertama kita prepare ya, prepare dengan baik, terus koordinasi dengan sesama koordinator panitia. Memilih panitia ini juga krusial. Ini penting bener memilih panitia. Dan mungkin sampai saat ini masih sering sih kita ya ada beberapa kesulitan dalam memilih panitia gitu, memilih sumber daya manusia. Tapi ya kita harus bisa memutar otak, ini bagaimana caranya di divisi ini bisa jalan dan divisi lain juga bisa jalan. Jangan sampai berat sebelah nih, jangan sampai di keamanannya bagus semua tapi konsumsinya berantakan gitu. Jadi harus setiap divisi itu harus seimbang. Itu aja sih kalau untuk trouble kegiatan yang sampai ini belum bisa terpecahkan solusinya cuaca ya. Cuaca. Iya, betul. Pelasa. Hujan. Pas Pelasa. Semarang Iya. juga Semarang. Oh, Smart. Iya, benar-benar. Tahunku Tahun juga hujan. tahun kita dong. Kan aku berbicara ke mereka. Oh, oke. I see. Oke. Terus Kak Tiffany? Lanjut kalau dari aku, jujur nih, kalau Kak Ropa ini udah pernah jadi ketua pelaksana itu dari kelas 10. Itu pernah sekali ya? Iya, pas Semarang.
dua kali tuh, malah 2 kali. Wow. Sama Kampus Expo. Nah, kalau Kampus Expo. aku emang kelas 10 belum pernah jadi ketua pelaksana karena aku emang fokusnya itu di sekretaris atau kesekretariatan. Karena pada dasarnya emang jabatan aku pada saat kelas 10 adalah sekretaris 2 OSIS. Nah, aku baru mulai menjadi ketua pelaksana itu pada saat masa kepemimpinan kita, dan aku menjadi ketua umum OSIS. Menjadi ketua pelaksana itu pertama kali di event Velasa. Velasa. Iya. Nah, kendala dari event pertama tersebut balik lagi ya, itu di cuaca juga. Cuaca. Tapi alhamdulillahnya karena semuanya itu dapat berkoordinasi dengan baik, semua panitianya itu sama-sama saling support gitu. Ya alhamdulillah tetap berjalan dengan lancar, malah makin seru. Jadi kayak Jadi yang Iya. pertama itu acara ini disenangi dulu Iya, sama betul, teman-teman gitu. Jadi apapun yang terjadi, walaupun hujan juga ya mereka makin happy tuh. Iya. Malah makin seru kayak suasananya. Oke, lanjut nih ya. Setelah itu aku lebih sering menjadi penasihat. Untuk jadi ketua pelaksana sendiri itu total aku ada berapa? 4 kali juga di LDKS kalian, kemudian di apa lagi ya? Di Velasa Kampus Expo, satu lagi di, jujur li aku lupa karena lebih sering jadi penasihat. Iya. Serius. Nah, untuk masalah kendala itu lebih ke kendala teknis sih, lebih kendala teknis terkait miskomunikasi, itu sering banget terjadi. Kemudian yang kedua juga kendala yang overhead gitu, yang sebenarnya kita belum pikirkan sampai sana, tapi ternyata oh ini terjadi gitu. Ya cara mengatasinya tuh sebenarnya sama-sama saling komunikasi aja sih gitu. Balik lagi komunikasi. Komunikasi is the key ya. Iya. Salah. Komunikasi. Baik, next questionnya cukup interesting menurut aku. Jadi kan ada misalnya dalam beberapa event kakak tuh pertama mikirnya akan gagal atau kurang dalam ekspektasi kakak. Tapi ternyata event tersebut tuh malah disenangi oleh murid-murid semansa. Jadi apakah ada event yang sejenis seperti itu? Kalau berekspektasi gagal nggak pernah deh. Iya, nggak pernah ya. Kalau ekspektasi gagal nggak bakal ada Iya. eventnya. Jadi itu tadi ya, kita harus yakin gitu. Yakin. Kalau memang dari awal kita udah ragu, ini kayaknya nanti gini deh, ini gitu deh ya. Kemungkinan besar akan terjadi. Iya. Jadi ya kita selalu berekspektasi bagus, berhasil, dan alhamdulillah lancar. Iya, alhamdulillah lancar. Lebih banyak itu tadi sih, hal-hal yang tidak terduganya itu, daripada kita berekspektasi ada kekurangan tapi terjadi beneran. Itu kayak kita tidak pernah berekspektasi yang buruk-buruk lah, yang negatif lah, karena itu memberikan energi negatif ke kita dan kita Betul. jadi ragu. Jadi positive thinking. Iya, always positive Always thinking. positive thinking. Even though kayak ternyata pada saat hari H itu ada kekurangan yang kita hadapi, ya itu nggak jauh-jauh ataupun nggak menurunkan semangat kita, karena dari awal kita memiliki tujuan yang emang tujuan ataupun semangat energi yang tinggi gitu untuk melakukan kegiatan itu. Jadi ya kalau ada masalah tetap enjoy aja. Sebenarnya kalau ditanya pernah ngeluh apa enggak, Ya pasti pernah, Kok ini pasti kok- pernah. kok ini begini, kok ini Iya. begitu. Iya. Tapi kan kita udah jalan tuh. Jadi kalau kita mau berhenti kan sayang. Jadi kita harus hapus itu dan lanjut berpikir positif. Jalanin aja. Jangan aja Jangan positive aja. thinking. Oke, nah ini udah masuk ke pertanyaan terakhir nih. Wow, udah pertanyaan terakhir Iya, ya? udah kita mulai sudah di terakhir pertanyaan ini. terakhir. Wow, oke. Nah, pertanyaan terakhirnya itu apa pesan dan kesan kakak-kakak sekalian buat warga SMA Negeri 1 Metro? Oke. Aku dulu, boleh? Oke, boleh. Pertama kesan dulu nih. Kesan melihat warga SMA Negeri 1 Metro khususnya dari siswa-siswinya itu tuh melihat mereka antusias. Jujur aku yang merasa bangga menjadi bagian dari SMA 1 Metro karena setiap kali kita mengadakan kegiatan atau event itu semuanya tuh antusias buat ikut gitu loh. Walaupun misalnya ada beberapa kendala kayak adanya kurang persiapan atau apa, tapi tetap pada hari H tuh pada ikut gitu, dan euforia buat melancarkan event tersebut tuh ada. Kemudian untuk pesannya, tetaplah menjadi sekolah yang bermutu, sekolah pertama dan sekolah juara gitu. Terus untuk Dulu apa? waktu pertama kali aku masuk Semansa jujur gak kaget. Oh, kenapa? Kok nggak kaget?
Kenapa tuh? kaget? Karena semansa ini kan sering digaungkan oleh orang-orang Oh, di sekolah iya, bagus, iya. terus anaknya baik-baik dan kegiatan positifnya tuh banyak gitu. Jadi ketika masuk dan oh ini beneran, jadi ya oke. Dan pesannya mungkin nama semansa ini udah bagus di luar sana. Betul. Semua orang udah mengenal semansa, udah tahu lah bagusnya semansa itu gimana. Jadi tetap dijaga aja sih, karena mempertahankan itu lebih susah Ribet. untuk mencapai atau mendapatkannya. Jadi lebih sulit menjaga. Jadi mungkin pesannya itu aja, dijaga martabatnya, dijaga Integritasnya juga. Pokoknya semansa dipertahankan, jangan sampai. Betul. Nah, terus kita masih ada satu pertanyaan lagi nih sebenarnya. Katanya tadi terakhir. buat tambahan. podcast ini. Oh, buat podcast bukan, ini. Bukan Betul. Q&A. Oke. Pesan dan kesan kakak nih udah hadir di podcast ini tuh rasanya gimana? Dari Kak Ropa deh. perasaannya apa ya? Bingung juga. Ya tadi itu sih, awalnya mungkin ngirainnya bercanda, ternyata serius dan ternyata dipersiapkan dengan matang udah. Ternyata Iya. beneran nih. Ternyata Udah beneran. dipersiapkan gitu loh. Udah sih, mungkin Udah gitu gitu aja. Kak Tip? Kalau aku sih ngerasa feeling proud aja sih sama kalian, karena kalian bisa merintis kembali, bisa showing up lagi gitu. Kalau podcast Semansa tuh bisa loh berkembang gitu sih. Itu first impression aku diundang kesini. Ya gitulah ya. Intinya tetap semangat terus. Semoga podcastnya makin jaya. Dan udah gitu aja. Yeay. Jadi karena kita udah sampai di ujung Iya, acara nih ujung bisa. acara. Nah, kita mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Kak Tiffany dan Kak Ropa udah mau hadir di Dialog Semansa. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Terima kasih kembali. banyak. Iya. Dan mungkin itu saja dari kita bersama kita bersuara. Dan dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.